Puji Tuhan, terima kasih buat jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau satu dalam doa, saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik. Bahkan teramat baik Engkau Tuhan. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Betapa kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh datang di tempat ini memuji meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat napas yang baru, kesehatan yang baru. Biar Tuhan lewat ibadah siang hari ini, kami boleh meninggikan, mengagungkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Supaya di tempat ini kami bersama-sama meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kuduskan ruangan ini terbelagi ruangan hati kami. Bahkan kami setiap yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau urapi dan memberkati kami. Baik itu dari aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat terus kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan setiap peralatan yang kami pakai, setiap peralatan musik maupun AC, semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit, istri, anak, menantu, bahkan cucu-cucunya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, kemampuan dia Tuhan untuk mengembalakan GBI Rem ini Tuhan Yesus. Bahkan kesehatan menjadi bagian gembala sidang kami beserta keluarganya Tuhan. Urapi dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Baik dalam pelayanannya dimanapun dia melayani. Lewat pelayanannya banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar pujian dan penyembahan kami siang hari ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Jamah sentuh hati kami Tuhan. Supaya setiap kami yang datang di ibadah jam 1 ini boleh merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang pulang membawa kemenangan lepas kemenangan, jawaban lepas jawaban. Dan kami percaya ketika kami yang datang bersakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang berdosa Tuhan ampuni. Yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan yang butuh pekerjaan, Engkau adalah penolong yang sejati bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Pengki Andu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Taruhkan benih firman di mulut lidah bibir hamba-Mu. Biar setiap benih firman yang ditabur siang hari ini itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Biar firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat dan manis. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga lewat kehidupan kami banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Yang luar biasa, yang Allah yang luar biasa. Dialah Yesus Tuhan kita. Dia sangat baik dan dia teramat baik dalam hidup kita. Mari katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Ku cinta Kau, ku cinta Kau selalu.
Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini. Yesus, kau sungguh. Katakan Yesus, dia sangat baik. Kutinggikan namamu Tuhan. Sekali lagi katakan, panggil dia, Yesus, Yesus. Kami cinta Engkau. Ya. Memujimu, ku selalu pujimu. Menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku selalu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi katakan, kami memuji Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Oh, Kau yang layak semua pujian, ya, kemuliaan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Kau yang hanya bagi Yesus. Kemuliaan
Segala hormat bagimu, segala pujian. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bawa sembah kami kepada yang mulia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari kami Tuhan, agar kami selalu terhubung dengan Bapa. Karena hidup dan hubungan ini menentukan hari esok kami. Kami tak lupa berterima kasih untuk semuanya. Suka duka apapun yang kami lewati, Tuhan izinkan dan membawa kami ke tempat yang lebih baik dan ke tempat yang lebih tinggi. Dan saatnya dengan persiapan pikiran, jiwa dan roh kami ada di tempat ini. Sampaikan salam sabda Bapa Roh Kudus. Kami siap untuk memahami dan melakukannya. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan memberkati. Saudara, hari Rabu jam 10 saya ikut memakamkan teman saya di Surabaya. Saya cukup lama berteman dalam urusan kerja. Rumah dia di daerah Sinar Galaksi, Manyar. Itu pasti tempatnya orang kaya-kaya, saudara. Tapi di situ saya tersadar, waktu jenazah mulai dikeluarkan dan peti itu masuk ke mobil warna hitam. Dia punya banyak sekali mobil, tapi mobil terakhir yang dia naikin, mobil jenazah. Mobil jenazah cuma punya 2 warna. Kalau mobilnya putih, tulisannya hitam. Kalau mobilnya hitam, tulisannya putih. Saya tersadar, ini adalah mobil terakhir. Perjalanan kira-kira 1 jam. Dan kemudian dia dimasukkan di tanah 1 kali 3 meter. Itulah rumah kita terakhir. Dan nama kita mendapat tambahan almarhum. Selesai. Saya tersentak, saudara. Dia umurnya sekitar 66 atau 67. Anda punya rumah begitu hebat. Tapi begitu Anda jadi jenazah, Anda akan dikeluarkan dari rumah yang hebat itu. Enggak boleh lama-lama. Saya ngikutin upacara sampai selesai. Dan setelah selesai, dia tinggal sendirian di dalam tanah. Paling lama dia diingat 1 bulan. Cuman segitu aja ya hebatnya manusia ya. Kadang-kadang di rumah duka saya bicara di depan peti mati. Tapi 1 hari orang lain yang bicara dan saya ada di dalam peti mati. Selesai kok. Terus buat apa kita sombong? Buat apa kita flexing, pamer kekayaan? Enggak ada yang dibawa, Bapak Ibu. Saya sudah lama memberikan sesuatu kepada anak saya. Nanti saya tunjukkan sebentar ya. Dan saya bilang, saya panggil ketiga anak saya. Nanti kalau papa sudah dipanggil Tuhan, tolong ya tulisan ini tulis di makam papa.
Saudara mau tahu tulisan yang sudah saya siapkan apa? Tolong. Satu gambar aja. Ya. Lupa Pengki sudah menyiapkan semua. Iya dok. Saya baca ya. Pengki Anduk. Pernah hidup dan tinggal di sini sampai tahun XXX. Saya nggak berani kasih tahun, saudara. Ntar mati beneran, repot. Ya, tapi tolong saya bilang ketiga anak saya, kalimatnya jangan dirubah. Ini zaman digital, jadi saya meninggal pun dengan gaya milenial. Amin. Pernah tinggal dan hidup di sini sampai tahun, tanggal, ya. Sekarang dalam perjalanan pulang dipanggil bapaknya. Itu kalimat saya. Jadi jangan pakai kalimat jadul, beristirahat, rest in peace. Enggak laku, di sana juga teknologi, saudara. Ya. Jadi saudara, ini inspirasi aja. Saudara boleh nulis dengan gaya Anda. Amin. Ya. Makanya saya ingat, saya ambil, terus saya tayangkan. Kira-kira nanti di makam saya kayak begini. Cuma fotonya saya ganti yang lebih ganteng, saudara. Yang lebih trendy. Ya. Jadi kita nggak tahu kita meninggal kapan ya. Tapi saran saya nggak usah terlalu sombong hidup ini. Anda sekarang ganteng, cantik. Anda keriput semua kok. Ya. Ayo kita belajar. Setiap hari mengucap syukur. Ya. Sudah. Seandainya di tempat ini ada wanita Inggris datang dan kemudian memberikan satu tas Hermes kepada Anda rebutan enggak? Ya tulisannya Hermes lah. Saya enggak tahu bacanya Hermes atau Hermes, saya enggak tahu. Saya membaca sejarahnya. Tas ini dimulai pada tahun 1930. Dan waktu produk pertama di launching, memang dia sudah berkelas, saudara. Sudah mahal, ya. Dengan nama Sac de Peches, bukan Hermes, saudara. Tapi ya begitu-begitu aja, konstan aja penjualannya. Tapi pada tahun 1956, seorang aktris terkenal, Grace Kelly, dia Ratu Monaco dari kerajaan Monaco. Dia pakai tas itu, tasnya agak gede. Karena di dalam kunjungan Grace Kelly ini hamil, saudara. Nah tas itu di samping cakep, bisa menutupi perutnya. Dan sejak itu Hermes meledak, saudara. Dan harganya benar-benar gila. Bahkan saya dengar wanita yang mau beli, nggak bisa sembarang beli, saudara. Harus jadi komunitas dia dulu. Satu hari teman saya ya hampir seusia saya, sudah 70 tahunan. Dia bawa tas Hermes juga. Saya orangnya kan iseng, gimana sih tas yang mahal ini gimana? Saya tenteng, saudara. Ya biasa aja. Saya tanya, Mbak beli berapa? 1,2, bukan juta, miliar. Terus saya iseng, permisi Mbak ya. Saya mau tahu dalamnya apa? Tisu. Yang 7.000 itu loh, saudara. Kaca kecil, pensil alis, sekitar itu. Beli tasnya 1,2. Yang gila saya atau dia sebetulnya, saudara. Dan itulah manusia lupa. Enggak apa-apa, enggak salah. Mending duitmu beliin tas. Kalau memang kelebihan. Daripada mati, jatuh ke menantumu yang Anda benci. Sakit hati kan? Udah, beliin aja. Saudara, memang harta saya sudah saya bagi ke anak. Tapi belum boleh diambil. Orang tua, kalau Anda masih hidup, jangan berikan semua hartamu kepada anak-anak. Engkau harus punya sisa untuk sisa hidupmu. Amin.
Ya. Jadi saya mau kemanapun enak, saudara. Enggak tergantung kepada siapa-siapa. Nah tapi kalau saya enggak punya duit gimana? Ya apes uripmu. Kan cuma itu aja, saudara. Ya. Jadi memang hidup ini sangat-sangat aneh. Saya ingin menasihatkan, kalau Anda sulit berbuat baik, tolong jangan berbuat jahat. Amin. Ya. Jadi 0-0 gitu loh kalau mati. Jadi kalau Anda sulit berbuat baik, tolong jangan berbuat jahat. Gampang nggak? Sebelum saya masuk renungan, saya membaca kisah nyata yang terjadi di Tiongkok, saudara. Pasangan suami istri ini sudah cukup berumur, cuman telat menikah, punya anak tunggal 1, laki-laki. Dia tinggal di pedesaan yang cukup sepi dan cukup terbelakang. Karena nggak punya duit, pakai kelambu aja nggak bisa, saudara. Dan terakhir anak ini mati karena digigit nyamuk. Tapi bukan sembarang kematian. Setiap malam dia meninggal di usia 8 tahun, saudara. Itu nyamuknya gede-gede. Dan kalau dia tidur itu tubuhnya penuh dengan nyamuk. Dia nggak mau nepuk satupun. Karena dia pernah ditanya oleh saudaranya, kenapa kamu nggak mau membunuh nyamuk itu? Kalau saya pukul, nyamuk ini terbang dan menggigit orang tua saya. Saya nggak mau orang tua saya digigit. Saya biarin. Semua nyamuk setiap malam menggigit saya. Ini cinta yang ekstrim sekali. Mungkin ini nggak bisa kita temui di kota, saudara. Tapi ini kisah nyata. Nama anak laki-laki itu Wu Meng. Saya masih ingat. Wu Meng. Dia biarkan setiap malam ratusan nyamuk nempel di tubuhnya. Karena kalau dia tepok, nyamuk ini terbang, gigit orang tuanya. Ini cinta ekstrim banget, saudara. Tapi itulah, saya membaca dan menyadarkan, selama masih ada waktu, jangan membenci. Tapi cobalah untuk mencintai. Amin. Ya, mumpung ada waktu. Nah hari ini saya akan coba sama-sama memahami sih ya. Bagaimana sih sebuah perjalanan hidup ini seharusnya gimana? Hidup saya ini tracknya udah benar atau salah? Ya, kita belajar kira-kira 5 ayat, tapi saya tuntun satu-satu. Oke? Gimana kita bangkit berdiri ya? Kita baca 1 ayat aja. Sisanya ada 5 lagi. Tapi terambil dari Kejadian 22. Sahut yang ke-9 maksud saya. Yohana. Ya, kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Amin. Silakan duduk. Jangan ditutup dulu ayatnya. Perhatikan. Saya suka dengan kata sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata sampai itu menunjukkan sebelumnya ada perjalanan, ya. Dan punya tujuan. Jadi hidup itu pertama punya impian, cita-cita dan tujuan yang pasti dulu. Seberapapun umurmu. Kemudian bertindak dan jalani. Pelan tapi pasti, satu saat engkau sampai. Tuhan tidak pernah tidak membantu kita. Amin. Ya. Setelah sampai, bukan cuma sampai yang menarik, ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bukan ke tempat yang dia inginkan, saudara. Dia enggak rekreasi. Gimana dia dapat petunjuk seperti ini? Kita ini maunya ketujuan impian saya, cita-cita saya.
Itu pun Tuhan kabulkan semuanya kok. Ya. Ayo kita jalanin saudara. Tapi bagaimana dia mendapat petunjuk dari Allah. Sosok Abraham buat saya adalah sosok yang mampu berjalan di tengah ketidakmungkinan. Dan sekarang manusia perlu melatih diri. Berani memasuki dan menjalani ketidakmungkinan. Sekarang ini enggak pasti, tapi justru di dalam ketidakpastian, kepastian itu makin banyak. Anak-anak muda sekarang tuh kemungkinan kerja tuh ratusan kerja, saudara. Lain dengan zaman saya, ya. Tapi di samping kemungkinan yang melimpah, kesulitan dan risiko hidup sekarang jauh lebih tinggi. Baik, sekarang akan kita mulai. Coba Yohana ayat yang pertama dari Fatsal 22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ini penting untuk memulai sebuah perjalanan. Setelah semuanya itu, apa itu? Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Tuhan mencobai saya dan Anda untuk bertumbuh. Tapi kalau setan mencobai kita untuk hancur, saudara. Artinya Tuhan berkati Abraham semuanya dulu. Istri cantik, anak tunggal ganteng, iya kan? Harta melimpah, cukup kan? Allah nggak berutang. Saudara pernah ngelihat di gereja ada penyerahan anak? Inilah penyerahan anak yang pertama di muka bumi, saudara. Seandainya penyerahan anak itu seperti Abraham, ada orang mau nyerahin anak ke gereja, tapi dengan cara begitu? Gak ada. Ini cuma simbol. Tapi inilah arti penyerahan anak kepada yang memiliki Tuhan. Jadi setelah semuanya beres, Tuhan itu akan bereskan hidupmu, saudara. Percayalah. Istri cantik ya. Tuhan ngomong Sarah itu cantik, Sarah umur berapa, saudara? Waktu Tuhan ngomong Sarah itu cantik sekali. 75. Kalau mertuanya yang ngomong, gua kagak percaya, saudara. Atau Abraham yang ngomong biasa aja. Cantik buat Abraham kan belum tentu cantik buat saya. Cantik itu ukurannya cinta. Kalau Anda masih mencintai, istri sejelek apapun kelihatan cantik. Coba kalau Anda sudah benci, secantik apapun saya mau muntah ngelihatnya. Ayo suami istri kalau lagi ribut, mau ngelihat muka istri? Kagak mau. Sama, saya juga ngejalanin gitu. Pendeta bukan malaikat, saudara. Makanya pendeta kalau di mimbar nggak usah sok suci. Ya, sama-sama kuatkan jemaat. Nah, apa yang terjadi? Ia berfirman kepadanya. Umur 75. Dilihat dari mana? Cantik itu saya nggak ngerti, Tuhan itu penglihatannya gimana ya? Itu kan sudah muka akhir pekan, akhir zaman. Mau pakai make up Dior sampai yang terkenal, ya tetap elek. Saudara 75 kok. Nah, saat semuanya selesai, Tuhan berfirman, Abraham. Lalu sautnya apa? Ya Tuhan. Kenapa dia nggak ragu? Ini suara Tuhan, suara hati, atau suara setan, atau suara-suaraan. Benar kan? Coba kalau malam ini Tuhan panggil Anda, selfie. Emang Anda percaya itu suara Tuhan? Sekarang kan banyak orang sok suci. Apa-apa suara Tuhan, apa-apa suara Tuhan. Padahal egonya, saudara. Satu saya bisa jawab. Kenapa Abraham yakin itu suara Tuhan? Karena hidup bergaul cukup lama dengan Tuhan. Kalau istri Anda manggil di balik pintu, Anda pasti tahu itu istrimu atau bukan? Atau itu suamimu? Ya tahu dong. Hidup bareng 30 tahun. Masa lebih apal suara pembantu? Ya.
Jadi kalau saudara mau pastikan ini suaranya, bergaulah dengan Tuhan. Bukan artinya siang malam gereja belum buka, Anda datang, gereja tutup, Anda nginep. Itu mah Kristen gila itu. Baca firman-Nya sambil berdoa. Sudah ngikuti nasihat saya, khotbah saya minggu kemarin? Sudah punya jam doa? Yang disiplin berdoa itu tetapkan jam berapa sampai jam berapa. Saya kan kemarin saksi jam doa saya itu mulai jam 1:30 pagi sampai jam 3. Karena setiap hari tidur saya cuma 3 jam, Bu. Tapi tetap energik, tetap sehat kan. Karena saya mikir ya sebentar lagi saya tidur selamanya. Mendingan sekarang kurang tidur, nikmatin bumi dulu. Ya. Sekarang ayat 8. Ada urutannya. Saud Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Panggilan Tuhan tidak selamanya enak. Dan kali ini justru yang paling dipegang, terikat, dicintai, Tuhan minta. Ya. Anda punya mobil aja kejual, stres kan? Bukan karena mobilnya nggak ada, karena gengsi. Ah, ini keliru ini. Gengsi itu lapar, bro. Tapi kalau Anda sukses, gengsi akan mengikuti Anda. Teman saya masih hidup kok, namanya Topan. Mobil BMW terbarunya kejual. 1 bulan turun 16 kilo. Pan, lu gila ya Pan ya? Sekarang ini dibutuhkan manusia yang punya kemampuan untuk bertahan. Percayalah. Saudara minta kemampuan bertahan. Kalau memang mobil mesti dijual, ya jual aja. Toh nanti kalau Tuhan berkati bisa beli tahun yang lebih baru. Amin. Kenapa kita terikat? Enggak perlu, saudara. Saya dihargai bukan karena saya ke gereja naik mobil. Taksi, Grab, kadang-kadang jalan kaki. Saya ingin dihargai karena pertama Tuhan menghargai saya. Dan yang kedua, saya memang pantas untuk dihargai. Amin. Bukan karena apa yang Anda miliki. Terakhir mobil jenazah, Bu. Ya, pilih yang mana? Warna hitam atau putih? Lebih keren warna hitam, Bu. Sangar. Jadi malaikatnya juga permisinya sopan sama kita. Dia ajak anaknya karena tujuan Tuhan itu ingin anak ini dibakar, disembelih. Dia pergi sama anaknya. Akhirnya dia pergi dengan 2 bujangnya dan anaknya. Saudara. Saya suka demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ishak itu pihak yang dikorbankan. Abraham adalah pihak yang mengorbankan. Bisa bareng enggak? Makanya rumah tangga, kadang-kadang istri dikorban, kadang-kadang suami berkorban, tapi tetap harus jalan bersama, Bu. Kadang-kadang ya, istri itu senang punya uang banyak. Tapi suami nggak boleh pergi lama-lama. Bener kan? Ayo, ngaku. Gua ngalamin bertahun-tahun ini. Suami nggak boleh terlalu lama ninggalin dia. Tapi duit harus tetap kenceng. Oke kan, Bu? Jujur ya. Nah, jadi ibu pilih mana? Suami pulang nggak bawa duit, duit pulang nggak pakai suami. Mau mana? Loh, hidup itu pilihan, nggak boleh, Bu. Siapa yang setuju? Udahlah, suami pulang nggak pulang, pokoknya duit kenceng. Angkat tangan. Nggak salah loh, nggak salah. Itu pilihan Anda, Pak. Itu suami-suami Anda kok. Ngapain gua nyalain? Ya kalau saya maunya suami pulang plus duit kenceng. Makanya kenapa sih laki itu sulit ngomong?
perempuan tuh ngomong terus. Pokoknya kalau saya dari jauh, saya sudah ngelihat yang ngomong yang cewek. Ini sudah kawin 5 tahun. Tapi kalau dia jalan, yang ngoceh yang laki terus, ini masih pacaran ini. Ya kan? Makanya kalau belum menikah, omelin mati-matian, Bu. Mas, ntar setelah itu Anda diem. Bener nggak kok? Yang masih muda ini. Menikah tuh nyiksa. Tapi enggak lah, enggak. Ya, jadi jangan ngomong saya korbannya, Anda yang mengorban. Enggak. Rumah tangga itu berkorban bareng. Oke? Oke, sekarang naik dulu ayat keempat. Ayat keempat. Tinggal 2 ayat kok. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi ini 3 hari sebelum nyampe, Bu. Ya, saudara, Abraham itu perjalanannya, waduh, enggak aspal terus naik Grab, enggak, Bu. Saudara pernah ke Israel, Mesir sana, nikmatin jalan di kaki 2 jam aja dah. Sengkle ini sikil, Bu. Ya, panas, debu, berbatu-batu. Jadi Abraham ini pria yang mengalami lelah fisik, lelah emosi, ya, lelah jiwanya, lelah rohaninya. Siapa yang ngalamin keempat-empatnya saat ini? Lelah fisik, lelah pikiran, lelah jiwa, lelah rohani, plus nggak punya duit lagi. Aduh, Tuhan Yesus tolong. 3 hari saudara jalan, dilihat tempat yang ditunjukkan Allah masih jauh. Gimana hidup saudara hari ini? Kerja 30 tahun Om Pengki, tapi gaji kok masih jauh sih? Saya sudah usaha 10 tahun jungkir balik. Dari usaha batik, jual soto, jual sate, sampai buka bengkel. Duit masih jauh. Itu goblok. Sebelum usaha mikir dulu, passionnya, lokasinya apa, pasarnya apa. Amin. Nah, sekarang kita mau akhiri. Ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Loh, lah tadi bujangnya ditaruh di mana, Om? Jadi pada hari ketiga, bujangnya nggak boleh ikut, saudara. Dia sendiri. Hidup ini nggak usah semua diceritain ke orang lain. Amin. Ada hal tertentu hanya engkau dan Tuhan yang boleh cerita. Kita enggak, tetangga diceritain. Tetangganya nyeritain ke tetangganya. Terus beredar. Jadi barisan sakit hati keliling kampung. Enggak usah. Istri jangan suka ngejual suami. Suami enggak usah ngejelek-jelekin istri. Amin. Dulu istri saya ngamuk. Pakaiannya ditaruh koper mau minggat. Saya turunin semua. Saya cariin taksi. Cepetan lu berangkat. Lu berangkat sekarang. Enggak berani dibongkar semua. Jangan jadi anak mama, jangan jadi anak papa. Berani menikah, pikul risiko dan selesaikan. Amin. Enggak usah diewer-ewer, saudara. Oh, konseling sama Pak Pengki, kurang urapan. Cari Pak Paulus, enggak ada urapan. Terus mau cari siapa? Konflik itu berasal dari Anda berdua, selesaikan bareng-bareng. Amin. Ya. Jadi bujangnya ditinggal. Terus dia naik, saudara. Setelah selesai, dia balik. Jadi ini penting. Ada hal-hal yang kita nggak boleh cerita. Simpan, ngomong sama Tuhan.
Tuhan akan selesaikan. Amin. Nah, akhirnya memang banyak panjang, tapi nanti terlalu panjang. Saya ingin kasih tahu. Sampailah ayat yang terakhir, ayat 9 tadi. Sampailah, ya ulangi. Sampailah mereka yang dikatakan ke tempat yang dikatakan Allah kepada. Pasti sukses. Jadi secara spiritual, pertama, bergaul dengan Allah. Supaya tahu kehendaknya. Jadi kalau gitu saya hidup nggak boleh punya tujuan dong. Boleh. Tapi kalau Anda di dalam tujuan Tuhan, Tuhan akan ngurusin Anda. Ya. Di dalam perjalanannya banyak risiko, banyak tantangan. Pertama, waktu Abraham mau keluar menuju gunung itu. Gimana meyakinkan istri? Ayo, saya mau tanya, tolong bapak-bapak bantu saya. Apa yang diomong Abraham supaya istrinya ngelepas dia? Itu kan paling berat, Bu. Makanya dari dulu waktu istri saya masih hidup, pokoknya istri saya cukupin, gak akan pernah kekurangan, selalu kelebihan. Tapi saya juga pegang duit sendiri. Bergaul, jadi ngerti suara Tuhan, taat di dalam ketidakmungkinan. Walaupun hari ini lelah rohani, lelah pikiran, lelah semuanya, jalanin. Ada hari di mana engkau sampai. Itu aja yang mau sampaikan. Sabar, taat berproses. Tuhan gak tutup mata. Tuhan yang nuntun tanganmu sampai dan berhasil. Waktu sampai apa yang dilakukan? Nanti baca di rumah. Lalu Abraham membangun mezbah. Setiap kasus yang berhasil, mengucap syukur. Amin. Tuhan, terima kasih. Apa terima kasih? Sudah, cuman gitu dok. Ya. Itu perjalanan secara rohani. Sekarang gimana sih caranya hidup di dunia ini sekarang gimana? Ya, silakan. Lagunya Rick. Hidup itu ada 3 fase untuk zaman sekarang ini. Pertama apa? Transisi. Setiap hari kita menghadapi peralihan dalam hidup. Dari Senin ke Selasa. Punya persoalan masing-masing. Kedua, occasion. Hidup ini selama masih bisa narik napas, berarti engkau punya kesempatan untuk menyelesaikan dan menjadikan hidupmu lebih baik. Dan yang ketiga apa? Conversion. Keberhasilan, perjuangan, semua harus kita lalui. Conversion adalah sebuah perubahan, ya. Transisi, gini. Sekalipun Anda di pihak yang salah, tapi kalau responnya benar, sikap hatimu benar, dan keputusanmu benar, engkau dibenarkan oleh Tuhan. Walaupun posisimu salah. Loh kok bisa Bapak Pengki? Contohnya, penjahat di sebelah kanan Yesus, salah enggak? Salah loh, pembunuh, perampok. Tapi waktu ngobrol sama Yesus, Tuhan ingatlah akan aku kalau engkau sampai surga. Dia orang masuk surga pertama. Hidupnya salah. Tapi waktu dengan Tuhan, responnya benar, keputusannya benar, sikap hatinya benar. Tuhan benarkan di tempat ini. Amin. Walaupun posisimu benar, tapi kalau responnya salah, sikap hatimu salah, apalagi keputusanmu salah, engkau salah di hadapan Tuhan. Itulah pengampunan Tuhan, saudara. Ya, transisi melahirkan kesempatan pilihan Anda untuk melahirkan perubahan. Oke, naik satu lagi, klik.
supaya hidup ini lebih baik, khususnya para suami, engkau harus punya jiwa kepemimpinan. Ibu senang punya suami yang geliotan. Memang mesra kok, tapi geliotan, najis. Laki itu laki, amin. Perhatikan, waktu Anda pertama kali menikah, masing-masing bicara hak kan? Hak saya. Tapi waktu jiwa kepemimpinanmu keluar, wahai suami, hakmu jadi kecil, tanggung jawab yang Oke, saya mau berbagi kasus. Tolong para istri berpikir untuk menjawab ya. Ini survei saya. Saya kemana-mana, saya pesen Grab aja nggak bisa, Bu. Ya di samping nggak bisa, alatnya kagak ada kan. Saya selalu naik taksi Bluebird. Banyak supir Bluebird tuh kasihan. Banyak yang cerai. Lantas saya tanya, sebetulnya siapa yang salah? Ini ya, saya tahu penghasilan Grab berapa, penghasilan sopir Bluebird berapa. Karena saya orangnya suka mengamati, apalagi masalah ekonomi, saya paling doyan. Mereka berusaha siang malam sampai ngalong. Hasil 50.000 sampai 100. Istri marah nggak? Coba saya mau tanya, ibu marah nggak? Marah ya? Makanya namamu nggak ada di Alkitab. Jangan salahkan istri juga. Istri ditangisin anak, minta susu, minta uang sekolah. Suami sudah kerja mati-matian, tapi hasilnya gocap cepek. Ayo, terus siapa yang salah? Ayo tolong, bantu saya. Ya paling solusinya kawin sama orang lain loh. Bukan solusi. Waktu Anda cerai, yang menderita anak-anak. Tolong jangan ada perceraian lagi di tempat ini. Inilah rumah tangga. Enggak perlu saling menyalahkan. Kalau istri bisa nolong, jual tempe goreng, jual pisang goreng, bisa kan bantu? Ya. Oke, kita naik lagi. Cara berpikir sekarang ada 3. Berpikir di luar kota, sudah bukan zamannya. Berpikir di dalam kota masih perlu buat saya. Tapi berpikir era milenial adalah outside the box. Bedanya di mana Pak Pengki? Oke, naik satu lagi, klik. Kalau kita, cara berpikir kita di luar kota, Anda harus jadi pendengar yang baik. Konsumenmu, pelangganmu, ya kan? Dengerin aja keluhannya apa. Dan respon dengan baik. Yang kedua, value. Orang itu bukan ngelihat niat Anda, tapi dia ngelihat tindakan Anda. Yang ketiga apa? Yang terbuka. Terima saran-saran dari kiri kanan. Saudara. Ya. Ini think inside the box. Dengarkan suara hati. Sekarang yang kedua, klik. Think outside the box. Zaman sekarang ini kita harus berpikir ke depan. Bukan berpikir kemarin Bapak Ibu. Ya. 5 tahun lagi mau jadi apa? Yang kedua, hidup ini mikirin inovasi dan kreativitas. Di sini ada banyak pramugari, saya tahu. Saya ingin menyampaikan pemikiran saya. Kenapa pramugari tidak mau lanjut sekolah jadi pilot? Kenapa? Padahal saya sudah janji untuk cucu saya perempuan.
Sudah saya siapin semuanya. Lulus sekolah yang pinter, lulus upah sekolah yang pilot nak. Ya. Karier ini harus naik, saudara. Yang ketiga apa? Kolaborasi. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau perlu pinjam pikiran teman, pinjam temennya teman, ya. Minta tolong, usaha teman bantu saya, gitu loh. Saya bilang sama teman-teman pendeta, lu kalau ketemu orang kaya, jangan ngincer duitnya, incer usahanya, amin. Bagi-bagi dong. Ya. Oke, ini outside the box. Nah, pikiran terakhir yang penting apa? All side the box. Dalam, luar, tiap sudut dilihat, saudara. Kalau Anda mau maju. Caranya gimana? Zaman sekarang ini orang cuma ngelihat kualitas servis. Setuju? Dengarkan Bapak Ibu ya. Pelanggan pertama adalah pasanganmu di dalam hidupmu. Oke? Pelanggan pertama adalah suamimu atau istrimu. Dia pelanggan pertama. Lu kenapa banyak laki selingkuh? Lu kita kan menikah sudah 40 tahun. Pelanggan pertama kan. Tapi gak dilayani baik. Iya, gue cari owner yang baru dong. Cara berpikir saya logis gak? Service quality itu harus didasari fondasinya melayani dengan cinta. Pekerjaan apapun. Yang kedua, jadikan orang lain itu bukan objek, tapi libatkan dalam usahamu, dalam gerejamu, dan dia menjadi subjek. Manusia cuma satu, ingin dibutuhkan oleh orang lain. Yang ketiga apa? Hidup zaman sekarang itu kalau punya sosial, apa punya impact, itu impactnya dalam 1 detik Indonesia tahu. Dan kalau impactnya nggak bagus, hancur bu usahamu. Hari ini terjadi apa di Eropa, Amerika? Semenit lagi kita semua tahu, bener nggak? Hati-hati. Makanya gue benci sama Android itu bu. Kita naik lagi. Perhatikan. Caranya pertama apa? Yesus berkata, kalau engkau disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Berikan lebih banyak kepada orang lain. Maka dia akan mengalami kepuasan. Amin. Pelangganmu akan balik. Yang kedua, hidup itu perlu pengorbanan. Tapi karena saya orang Cina, mungkin banyak orang Cina di sini. Orang Cina itu pokoknya cincai lah, extra mile itu cincai, kurang lebih lah, nambah ceon nggak apa-apa, ya kan? Kedua, cengli, masuk akal, jangan suka nipu. Yang ketiga, cuan. Nah, ini yang gue demen sudah. Terakhir cuan, saudara. Kita naik lagi. Jadi otak kita perlu diapain Pak Peggy? Di-upgrade, namanya re-skilling. Belajar terus, belajar. Kedua, diperbarui, namanya up-skilling. Cara berpikir ada 2. Growth mindset sama fixed mind. Harus growth mind. Open mind, terbuka, menerima hal-hal baru. Ya. Naik lagi, kita hampir selesai. Nah, perhatikan gambar yang di atas. Setiap manusia, Anda masuk gereja ini punya harapan nggak? Punya kan? Anda dengarin pengkhotbah, punya terus pengkhotbahnya nggak bisa menjawab harapan Anda. Datang lagi nggak? Enggak. Buatlah harapan ini bertemu dengan kepuasan orang lain. Orang akan balik ke gereja. Percayalah. Pelayanannya, hospitality-nya, pembicaranya, ruangannya.
Ini rahasia diberkati. Pertemukan harapan dan kepuasan. Ekonomimu meledak. Amin. Coba kalau khotbah saya nggak ada isinya, mau datang dengerin Pengki lagi? Nggak mau. Pasti nanya, Pengki jam berapa? Pengki jam berapa? Saya belajar, saudara. Saya jadi jemaat tidak mau kecewa. Sekarang saya jadi pembicara. Saya tidak ingin Anda kecewa. Yang pertama, ada pelayanan yang nyata bisa dilihat mata, ya. Contohnya jadi asir, jadi pendoa kan nyata, ya. Sebagai pelayan Tuhan kita harus responsif. Jangan sampai semua sudah penuh, yang masuk tingo, terus pelayan Tuhan cuma main HP aja. Apa? Tuntun dia. Yang ketiga, dalam melayani orang kita harus kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian apa? Reliability. Jadilah orang bisa dipercaya. Harta bos jadi hartamu, percaya. Ya. Dan yang terakhir apa? Assurance. Assurance itu setiap jemaat yang datang, saya berikan kepastian. Ada jawaban di sini. Amin. Bayangin kalau saya jualan sepatu, terus pembelinya nanya gini, Pak Pengki, sepatunya kuat enggak? Saya juga enggak tahu ya, kadang-kadang bisa somplak. Kira-kira orang mau beli enggak? Saya bukan mamerin sepatu, memang sepatu saya bagus, Bu. Teman-teman nanya, Pak Pengki, Anda hobi sepatu? Enggak. Ntar gua mati sepatu dipakein orang lain. Kaki nggak bisa jalan. Orang gua beli sepatu aja bodoh amat duit gua. Oke, naik lagi. Kita hampir selesai. Ingat, Anda hari ini susah, sedih, menderita. Satu hari, ada momen Tuhan akan lewat hidup. Satu kali nanti ada peristiwa besar akan mengubah hidupmu dari Gusti Allah, saudara. Saya nggak langsung jadi kayak begini. Tahu-tahu saya meledak. Setialah kepada perkara yang kecil, maka Tuhan berikan perkara yang momentum dari Tuhan. Berdoalah. Anda minta nggak minta, satu hari akan lewat hidupmu. Kalau kau bisa menangkapnya. Dan yang terakhir, klik. Ini ajaran saya 2 minggu yang lalu. Jangan sukses menghasilkan kehancuran. Saya ulangi ya, dengerin teman-teman. Waktu engkau sampai di tujuan, ada banyak yang hilang dalam hidup. Saudara ingin kaya? Oke. Anda kehilangan waktu dengan keluarga. Kenapa saya turun dari kapal? Saya takut. Entar saya kalau di kapal terus saya pulang, anak saya panggil akan repot. Mau saya, walaupun jabatan saya tertinggi di kapal, dolar kenceng gua turun. Keluarga lebih berharga dari semuanya. Saya itu kalau Senin saya pulang Selasa kan, udah seneng, telepon-teleponan dulu sama cucu. Woi, opa pulang mau kemana kita? Udah ada perencanaan, saudara. Ya. Yang pertama, bertumbuh. Punya hati yang berbagi, maka saudara menjadi orangnya Tuhan yang hebat. Itu namanya sweet success. Dan kita akhiri, klik, kita selesai. Hidup enggak perlu takut. Tuhan menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.